warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir. Menurut Stone dalam Karadisman 2013, halaman 322 sampai 323. Pengembangan karir merupakan proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Dengan pengembangan tersebut, tercakup pengertian bahwa perusahaan atau manajer sumber daya manusia tersebut telah menyusun perencanaan sebelumnya tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk mengembangkan karir karyawan selama dia bekerja. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan tanggung jawab pengembangan karir. Dalam hal tanggung jawab, pengembangan karir dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Pendekatan tradisional ini terdiri dari perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak. Pelaksanaannya yaitu tergantung sepenuhnya pada organisasi. Lalu untuk kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Dan pengembangan karir ini diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang atau posisi yang lebih tinggi. Untuk pendekatan baru, ini terdiri dari pengembangan karir harus diterima bukan sekedar berarti promosi ke jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Di sini pengembangan karir adalah motivasi untuk maju dalam bekerja di lingkungan suatu organisasi. Yang kedua yaitu sukses karir yang dimaksud di atas, berarti seorang pekerja mengalami kemajuan dalam bekerja, berupa perasaan puas dalam suatu atau setiap jabatan atau posisi yang dipercaya oleh organisasi, karena dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, sukses dalam pengembangan karir berarti mengalami kemajuan dalam bekerja, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, sehingga menjadi lebih berprestasi atau produktif sebagai pekerja yang kompetitif. Dan yang terakhir, para pekerja harus menyadari bahwa untuk memperoleh kemajuan dalam bekerja merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dengan kata lain, pengembangan karir berada di tangan pekerja masing-masing yang memerlukan kemampuan mengelola atau manajemen diri sendiri. Terkait dengan manajemen pengembangan karir. Menurut Hani Handoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa taktik yang dapat digunakan oleh para karyawan dalam pengembangan karir. Berikut adalah rincian peranan Departemen Personalia dalam kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pengembangan karir secara individual. Secara individual, setiap orang harus senantiasa siap mengembangkan dirinya dalam rangka penelitian karirnya lebih lanjut. Berikut merupakan beberapa kegiatan pengembangan karir secara individual, diantaranya A. Prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk memajukan karir, karena sejatinya kemajuan karir sangat bergantung pada sebuah prestasi kerja. B. Exposure. Exposure memiliki arti dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan lainnya. Tanpa adanya exposure, karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak akan dapat kesempatan karirnya. Para manajer mendapatkan exposure terutama melalui prestasi, dan laporan tertulis. Dan C, permintaan berhenti. Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir bila ada kesempatan karir di tempat lain dengan permintaan berhenti tersebut. Yang bersangkutan berpindah tempat kerja. Berpindah-pindah tempat kerja bagi sementara manajer profesional merupakan bagian strategi karir mereka. D. Kesetiaan pada organisasional merupakan hal yang mempengaruhi kemajuan karir seseorang. Kesetiaan seseorang yang rendah umumnya ditemui pada para sarjana baru yang memiliki semangat tinggi namun selalu mendapatkan kekecewaan. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan karir adalah mentor atau sponsor dan kesempatan untuk berkembang. Nah, terus yang kedua,
yaitu pengembangan karir secara organisasional. Pengembangan karir secara organisasional terdiri dari A. Pengembangan tenaga berbakat yang bersedia secara lebih efektif. B. Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau karir yang baru. C. Atau D. Peningkatan loyalitas dan motivasi karyawan menyebabkan merosotnya perputaran karyawan. F. Sebuah metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga, peran departemen personalia dalam pengembangan karir karyawan. Yang pertama atau bagian A yaitu mengadakan program-program latihan dan pengembangan bagi para karyawan. B. Mengusahakan dukungan manajemen. C. Memberikan umpan balik kepada karyawan. Dan D. Membangun lingkungan kerja yang kohensif. Pengembangan karir ada 3. Yang pertama karir awal, yang kedua karir pertengahan, dan ketiga karir akhir. Karir awal, meskipun organisasi menyediakan kesempatan intensif agar individu dapat mencoba pilihan karir yang berbeda, dan individu dapat pula menguji beragam pilihan jabatan melalui kursus. Perhatian utama manajer sumber daya manusia baru dimulai ketika seorang individu memasuki organisasi. Manajer sumber daya manusia dan juga karyawan harus dapat memastikan bahwa orang-orang bergerak secara efektif dalam organisasi. Tantangan kerja dan bentuk pengawasan atas pekerjaan berkontribusi signifikan terhadap perkembangan karir individu. Yang kedua, karir pertengahan. Karir pertengahan, setelah menyelesaikan masalah pada karir awal, individu selanjutnya bergerak ke dalam suatu periode stabilisasi ketika ia dianggap produktif, menjadi semakin lebih kelihatan, memikul tanggung jawab yang lebih berat, dan menerapkan sebuah rencana karir yang lebih berjangka panjang. Kemapanan dan promosi sering menandai tahapan ini. Tahapan karir pertengahan atau middle career kerap kali pula meliputi pengalaman baru seperti penugasan khusus, transfer, dan promosi yang lebih tinggi, tawaran dari organisasi lain, kesempatan visibilitas untuk jenjang organisasi lebih tinggi, dan pembentukan nilai seseorang bagi organisasi. Tahapan ini juga menandai periode pembentukan sebagai eksekutif dan pengembangan tingkat keahlian yang dapat bernilai bagi organisasi serta memberikan kontribusi bagi nilai orang yang bersangkutan. Yang terakhir, karir akhir, suatu titik balik terhadap produktivitas atau penurunan dan pensiun dini mewarnai krisis pertengahan karir. Individu yang produktif dapat memikul peran staf senior atau manajemen puncak, atau mungkin tetap sebagai kontributor dalam peran non-kepemimpinan. Dalam tahap ini, individu mesti menjernihkan dirinya. Pada akhirnya, individu mulai melepaskan diri dari belitan tugas-tugasnya dan bersiap-siap untuk pensiun. Pemberian pelatihan kepada penerus, pengurangan beban kerja, atau pendelegasian tugas-tugas utama periode karir akhir atau late career adalah agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun. Selama karir akhir, sebagian besar karyawan harus mengatasi keusangan setelah pertengahan karir atau masa stabil serta bias untuk negatif di pekerjaan. Selanjutnya, pilihan pengembangan karir. Pengembangan karir itu sendiri mempunyai arah atau jalur-jalur serta pilihan yang akan memberikan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karirnya. Sepanjang arah itu mencerminkan tujuan dan kemampuannya. Pilihan arah yang ingin dikembangkan merupakan kesempatan yang baik bagi karyawan itu sendiri, dimanapun dan kapanpun. Pilihan arah atau jalur pengembangan karir meliputi yang pertama, enrichment, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas atau assignment secara khusus. Hal ini merupakan bentuk umum dari pengembangan karir. Yang kedua, lateral, yaitu pengembangan karir ke arah samping. Maksudnya pekerjaan lain mungkin lebih cocok dengan keterampilan seseorang karyawan dan bisa memberikan pengalaman yang lebih luas. Jika Anda merasa karir Anda mentok, cobalah tantangan baru. Mungkin tantangan baru itu akan memberikan kepuasan yang lebih besar.
Yang ketiga, vertikal. Pengembangan karir ke atas, Anda bisa mengembangkan karir ke posisi dengan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus atau keahlian khusus yang baru. Yang keempat, relocation, yaitu perpindahan secara fisik ke organisasi lain atau ke tempat yang dapat melengkapi kesempatan perkembangan dan peningkatan harapan karyawan, tetapi tetap pada pekerjaan dan bidang yang sama. Yang kelima, exploration, yaitu pengembangan karir ke arah yang lebih luas kepada pilihan karir di dalam unit organisasi maupun di luar unit organisasi. Ini berguna untuk mencari dan mengumpulkan informasi sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan dan membuat suatu keputusan tentang potensi karir yang akan dipilih. Yang keenam, realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat merefleksikan suatu peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi karyawan untuk mengurangi resiko, tanggung jawab, dan stres. Cara ini dapat menempatkan posisi karyawan ke arah yang lebih tepat sekaligus memberikan kesempatan atau peluang yang baru. Proses dan pengembangan karir yang dikembangkan melalui jalur-jalur di atas dapat merupakan perpaduan kekuatan dan kepentingan antara perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut berdasarkan nilai-nilai kemitraan yang dapat menumbuhkan pembinaan karyawan yang berorientasi profesionalisme, karena pengembangan karir karyawan tidak semata ke arah struktural tetapi juga mengembangkan keahlian ke arah fungsional. Dengan demikian, fungsi fungsional mempunyai peran sebagai equal partner posisi struktural. Selanjutnya itu manfaat dari pengembangan karir. Menurut Sinambela tahun 2016 mengatakan bahwa bagi pegawai atau karyawan pengembangan karir sangat mereka harapkan karena bermanfaat untuk memotivasi mereka dalam bekerja dengan baik. Sedangkan menurut Bernardin dan Russell tahun 2013, manfaat pengembangan karir dapat meningkatkan kepuasan karir pegawai dan meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Syamsuddin tahun 2010 menjelaskan bahwa pengembangan karir pada dasarnya memiliki manfaat yakni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan. Dengan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Yang kedua, meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen untuk menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang lebih tepat. Dengan demikian, suplai karyawan yang berkemampuan bertambah dan jelas akan menguntungkan organisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan karir merupakan sebuah proses atau sebuah susunan yang telah dirancang oleh pihak-pihak tertentu dalam mengembangkan sikap dan memberikan motivasi kepada seseorang dalam sebuah lingkungan kerja. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Menurut Hani Handoko tahun 2000 halaman 131 sampai 133 menjelaskan bahwa terdapat beberapa taktik yang dapat digunakan oleh para karyawan dalam pengembangan karir, di antaranya pengembangan karir secara individual, pengembangan karir secara organisasional, dan peranan departemen personalia dalam pengembangan karir karyawan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan semoga materi dari kami dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.